Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnawati SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kerinci, SMP Negeri 11 Kerinci, di mana saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di sekolah. Adapun latar belakang, penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional di sekolah dengan kesadaran akan pentingnya pendekatan yang mendukung perkembangan emosional murid dan sosial murid, di mana metode disiplin tradisional yang berfokus pada hukuman seringkali tidak efektif. Disiplin positif bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kondusif dengan menekankan penguatan perilaku baik, pengejaran nilai-nilai tanggung jawab, serta pembangunan hubungan yang positif antara murid dan guru. Tujuannya, 1. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 2. Mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik dengan memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mengenai keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan dan mengajukan pendapat serta terbuka dan demokratis. Lini masa 1. Bersama rekan CDP yang lain dan satu sekolah dengan saya untuk menghadap dan meminta izin dari kepala sekolah dan guru untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. 2. Mensosialisasikan kepada guru untuk membimbing murid membuat keyakinan kelas. 3. Pemasangan poster keyakinan kelas. 4. Menanamkan dan menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Tolak ukur. 1. Terciptanya merdeka belajar pada peserta didik dengan bebas mengemukakan pendapat untuk keyakinan-keyakinan yang ingin mereka sepakati. 2. Murid menjalankan keyakinan kelas tanpa paksaan. 3. Terjalinnya komunikasi aktif antara guru dan murid. Pelaksanaan fasilitas, ruang pertemuan labor IPA, serta akses ke teknologi seperti proyektor dan laptop. Waktu pelaksanaan Senin 26 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ibu Bapak Kepala SMP Negeri 11 Kerinci atau yang mewakili. Kemudian yang terhormat Ibu Wakil SMP Negeri 11 Kerinci. Kemudian seterusnya ibu-ibu yang sempat hadir pada hari ini memenuhi undangan saya sebagai pelaksana tugas pada pendidikan program guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kerinci tahun 2024. Adapun tema hari ini yaitu diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif di sekolah atau di SMP Negeri 11 Kerinci. Bersalawat beserta salam tidak lupa saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini saya dapat mewakili salah satu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kerinci di SMP Negeri 11 untuk mensosialisasikan diseminasi disiplin positif. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum memasuki acara ini, saya meminta kepada Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 11 Kerinci membuka acaranya terlebih dahulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya
sudah mereka miliki kepada kita semua. Kemudian salam serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Baik, pada siang ini salah satu guru hebat kita yang merupakan calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Ibu Krisnawati akan menyebarkan pemahaman apa-apa yang sudah beliau peroleh selama melaksanakan pendidikan guru penggerak, sehingga kita semua yang merupakan bagian dari keluarga SMP Negeri 11 Kerinci yang juga merupakan guru-guru hebat dapat menerima dan memahami apa-apa saja yang akan beliau beritahu. Dia bukan menggurui, tapi beliau menyampaikan apa yang sudah dia peroleh, ilmu yang sudah beliau peroleh kepada kita semua. Mudah-mudahan untuk berikutnya banyak lagi kita dari SMP Negeri 11 Kerinci yang dapat menjadi guru penggerak, sehingga nanti
artinya belajar. Kemudian disiplin ini mengacu disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan. Kemudian disiplin positif itu sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan berserta diri tanpa imbalan, penghargaan, reward, atau ancaman ataupun hukuman. Jadi di sini disiplin positif itu kita harus membudayakannya dengan cara menerapkan disiplin. Jadi kita itu tidak boleh menerapkan disiplin itu dengan cara memberi hukuman. Besok kamu karena tidak memakai seragam sekolah, besok kamu bawa batu bata. Itu merupakan hukuman. Jadi kita itu harus menerapkan disiplin positif tanpa adanya hukuman, tanpa adanya imbalan atau reward. Kamu harus rajin datang ke sekolah. Pada akhir semester saya kasih buku demikian. Jadi sebenarnya itu tidak boleh, tetapi kita harus menghindari reward atau kemudian ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Artinya nilai kebajikan di sini kita tidak boleh membedakan antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang bodoh dengan yang tidak bisa. Jadi nilai-nilai kebajikan ini kita menyamaratakan semua peserta individu. Jadi semua peserta individu wajib mendapatkan pendidikan atau pembelajaran. Jadi semuanya sama. Kita tidak boleh mengelompokkan. Artinya ini yang bodoh sama bodoh, ini yang pintar sama pintar, itu tidak boleh. Jadi kita harus samakan. Semuanya sama. Nah, ini contoh dari nilai kebajikan yang ada pada profil belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian adanya keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari orang lain. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki
ataupun restitusi. Konsekuensinya itu berupa rencana, disepakati sesuai dengan aturan, kemudian ditulis dengan dibuat nyaman, tidak perlu segala monitor politik. Artinya di sini mungkin ada sebagian ibu di sini bagaimana ada apakah sudah membuat keyakinan kelasnya? Nah, jadi konsekuensi misalnya siswa datangnya terlambat. Jadi kita di sini itu tidak boleh menghukumnya. Kita harus memberi konsekuensinya agar siswa tersebut nantinya tidak merasa dikucilkan atau dibully, tetapi merasa bersalah pada dirinya. Kemudian di kemudian harinya mereka bisa memperbaiki dari kesalahan tersebut. Nah, ini adalah restitusi. Restitusi ini sangat sering kita lakukan dalam kegiatan kita di sekolah. Dan ada siswa tentunya itu memulai proses restitusi di halaman 325 untuk
tidak menggunakan kata yang negatif. Apakah sudah paham? Apakah sudah sepakat untuk membuat keyakinan kelas 8A? Nah, sekarang waktunya kita membuat keyakinan orang. Dari kalian satu, saatnya memilih next. Sekarang kelas 8E sudah ibu pilih dari keyakinan Tuhan yang sudah buat. Nah, kita memiliki 9 keyakinan Tuhan. Keyakinan Tuhan apa namanya? Nah, ini yang pertama, saling peduli dan menghargai guru dan teman. Yang kedua, menjadi murid yang disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian, berseragam rapi ke sekolah. Selanjutnya yang keempat, belajar dengan aktif dan tertib. Yang kelimanya, angkat tangan jika ingin berbicara. Yang keenamnya, datang tepat waktu. Yang ketujuh, semangat dalam belajar. Kedelapan, bersemangat untuk belajar, menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang ke-89-nya mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini dinamakan dengan keyakinan kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Fatia, kelas 8A SMP Negeri 11 Kelinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Putra, kelas 8A SMP Negeri 11 Kelinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hussein Fikri, kelas 8A SMP Negeri 11 Kelinci. Perkenalkan, nama saya Aura Fatia, saya sekolah di SMP Negeri 11 Kelinci. Saya kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Akbar dari kelas 8A SMP Negeri 11 Kelinci. Senang sekali. Senang sekali.